Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim, the best religious radio network. Masya Allah, mitra Muslim masih bersama Vivi ya tentunya di sini. Kita sudah masuk di Jelita, jendela inspirasi wanita di segmen yang kedua. Dan kita sudah masuk di edisi hari Ahad mitra Muslim 8 September 2024 bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Dan saya harap mitra Muslim Anda masih semangat di siang hari ini ya, walaupun tanda waktu sudah menunjukkan 10 pagi menjelang siang ya, tapi semoga semangatnya tidak surut karena akan ada informasi menarik untuk Anda mitra Muslim di Jelita segmen yang kedua. Tapi sebelum itu mitra Muslim, Vivi mau sapa kembali ya di Suara Muslim Radio Network. Ada rekan Kiki Rizkiani di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang. Dan juga ada rekan Mahfud Manaf di 88,7 FM Suara Muslim Tuban. Dan di 97 FM Suara Muslim Batu ada Agung Yuwono. Dan tentunya mitra Muslim untuk Anda yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya, Anda bisa mendengarkan siaran kami di 93,8 FM. Atau boleh sekali jika ingin lewat streaming di suaramuslim.net/radio. Spesial, Jelita di segmen yang kedua mitra Muslim Anda bisa melihat visualisasi siaran kami melalui YouTube Suara Muslim TV. Baik mitra Muslim, kalau ngomongin tentang wanita, Jelita, jendela inspirasi wanita. Wanita itu banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah ia sangat fokus sekali dengan kecantikan yang ada di dalam dirinya. Tapi cantik itu mitra Muslim bukan soal penampilan aja. Tapi cantik itu juga perawatan, butuh yang namanya perawatan. Dengan kita merawat diri, akan tampil cantiknya memancarkan dari dalam keluar. Terpancar persona indah Anda mitra Muslim. Nah bersama Hayu Skin Clinic kita bahas yuk mitra Muslim bagaimana sih kita merawat kulit agar terpancar kecantikan alaminya. Nah sudah hadir di studio Suara Muslim mitra Muslim ada Dr. Ratna Yuliarviana, Diploma AAAM. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Vivi. Masya Allah mitra Muslim benar-benar terpancarkan ya kecantikannya. Ya ini berarti dokter itu merawat kecantikan alaminya. Masya Allah, sebagaimana Hayu Skin Clinic ya dokter ya. Alhamdulillah dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dokter. Saya kapan lalu sempat mendengarkan begitu dokter siaran dengan rekan Feti Aisyah mitra Muslim di Mozaik hari Selasa, betul ya dokter? Di tanggal 3 September 2024. Di Selasa itu dokter sudah membahas tentang kenapa wanita itu perlu mempercantik diri, cantik luar dan juga cantik di dalam ya mitra Muslim. Nah tapi dokter, kalau Vivi lihat ya di era yang sekarang memang masyarakat sudah aware untuk mempercantik diri, merawat dirinya. Tapi kadang itu masih bingung sebenarnya dok, kita itu perlu ikut siapa sih dalam merawat diri? Kalau misalnya lihat seliweran di TikTok gitu ya dokter ya, atau di Instagram, banyak influencer yang menawarkan berbagai produk-produk kecantikan yang akhirnya kita tergiur. Karena kita lihat dokter, ketika dia pakai gitu ya, atau teman kita pakai kok wajahnya mulus sekali ya, akhirnya jerawatnya hilang dan lain sebagainya. Nah mungkin dokter bisa jelaskan dengan berbagai banyak hal gitu ya yang terjadi di luaran kita, viralnya tentang konten-konten kecantikan ini sebenarnya bahaya nggak sih dok ketika kita itu ikut tren kecantikan tapi sebenarnya kita belum paham betul bagaimana sih kondisi kulit kita. Silakan dokter Ratna. Iya, emang itu menjadi hal yang menantang ya bagi kita di saat tren mengenai kecantikan, mengenai skincare maupun perawatan kulit itu sekarang lagi booming banget dan berseliweran di media sosial pun atau iklan-iklan dimanapun mengenai skincare dan juga perawatan kulit. Nah itulah yang mungkin akan kita edukasi ya, terutama mungkin di klinik kita berusaha untuk mengedukasi kepada masyarakat bagaimana sih caranya untuk memilih skincare yang tepat, yang aman gitu, atau memilih perawatan yang tepat, yang efektif dan juga aman untuk jangka panjang. Oke dokter. Nah, jadi mungkin ya, jadi kalau yang sekarang ini fenomenanya bahwa masyarakat mana yang viral itu yang dipakai mungkin ya. Iya dokter, jadi kalau misalnya Vivi lihat gitu ya, ada produk A gitu ya, kita bilang aja mungkin serum gitu ya dokter ya, ada serum A yang lagi viral banget, kita ikut itu,
bulan depan ada serum lainnya, Ada lagi. diikuti lagi gitu dokter. Atau bahkan mungkin yang sekarang yang viral itu Uh-uh. flexing. Oh, oke. Ya kan, mengkomunikasikan sebuah brand atau mungkin skincare dengan cara flexing. Mungkin sekarang juga banyak banget yang seperti itu. Nah, makanya mungkin ya dari sisi kesehatan kulit ya, yang mungkin bisa kita bekali adalah knowledge sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita sebagai customer mungkin ya di sini mungkin mewakili wanita seluruh Indonesia. Kita sebagai customer mungkin yang kita bekalin, yang kita kuatin itu adalah knowledge. Gitu. Jadi kita jangan terburu-buru untuk cepat mengikuti atau membeli atau menggunakan apa yang sedang viral, baik viralnya melalui bagaimana influence dari influencer atau mungkin dari flexing dan lain-lain. Itu kita tahan dulu, kita cek dulu dari sisi knowledge-nya, mungkin ingredientnya, atau mungkin yang bisa kita lakukan review, review dari pengguna-pengguna yang lain, atau mungkin efek. Nah, justru mungkin kalau kayak skincare itu banyak yang menjanjikan whitening instan. Ya betul dokter. Ya kan? Apalagi anak Gen Z sukanya yang instan dong. Nggak mau yang prosesnya agak lama gitu, udah kayak jangan yang ini aja lebih cepet gitu katanya gitu ya dokter ya. Betul. Nah padahal kalau kita mempelajari knowledge-nya lebih dalam lagi, sebenarnya kalau untuk kiss whitening itu sebenarnya nggak ada yang instan. Gitu, semua butuh proses, dan whitening sendiri itu kembali ke putihnya kulit asli kita gitu. Jadi kalau kulit asli kita coklat atau mungkin kuning, ya ketika kita rawat ya akan kembali ke yang asli, nggak mungkin bisa jadi putih banget ya gitu kan. Nah itu justru hal-hal seperti itu, knowledge itu yang kita bekalin agar kita nggak tergiur atau mudah dikelabuin oleh hal-hal yang mungkin menurut kita menarik juga ya kalau semuanya serba instan seperti itu. Nah itu mungkin itu yang bisa dibekalin adalah knowledge-nya dulu, diperkuat sehingga kita tidak mudah untuk terkena yang viral-viral. Kadang viral pun ada yang bagus sih gitu. Mungkin brand marketing mereka juga oke ya. Tapi ada pun juga yang sebenarnya kurang ya. Banyak produknya sebenarnya agak tanda petik, cuman karena viral itu mungkin itu yang perlu diwaspadai. Jadi mungkin kita perlu berhati-hati begitu ya dokter ya. Ketika ada sesuatu yang viral, mungkin kita cari dulu nih ingredients produknya gimana gitu dokter ya. Nggak asal sepertinya ini cocok karena kok dia kulitnya kayaknya sama ya dengan saya gitu, nggak bisa juga ya dokter ya. Kita menilai seperti itu. Proses kita untuk mengetahui bagaimana kondisi kulit kita akhirnya bisa cocok dengan skincare tertentu itu ada proses yang panjang nggak sih dokter untuk itu? Sebenarnya itu cukup kompleks ya pengetahuan tentang itu. Cuman kalaupun kulitnya nggak terlalu bermasalah, mungkin hanya kusam aja kayak gitu, mungkin lebih gampang ketika kita nggak konsul dokter atau hanya langsung ke store gitu ya. Itu mungkin kita sesuaikan aja mana dia yang di situ kan ada keterangannya untuk kulit apa. Tujuannya untuk apa di situ. Tetapi ketika kita mempunyai permasalahan kulit yang lebih parah ya kan, yang butuh penanganan khusus, lebih baik sih ke dokter sih. Karena di situ pasti penanganannya lebih kompleks dan pasti mengandung sesuatu yang obat-obatan mungkin yang dimana penggunaan obat harus di bawah pengawasan dokter. Jadi memang ini dokter biasanya ya, tapi dokter ya, kalau Vivi tahu kalau parah dulu nih, akhirnya baru ke dokter. Awalnya tuh kayak masih mau cari tahu dulu nih, pengen cari-cari sendiri. Nah itu gimana dokter kalau menyikapi hal-hal seperti itu? Kapan sih dok sebenarnya kita itu perlu untuk ke dokter? Sampai tingkat keparahan seperti apa kondisi kulit kita? Iya, sebenarnya kalau bijaknya mulai dari awal sih. Jadi dari masa preventif. Jadi mungkin yang sebelumnya di Suara Musim juga saya dengan Mbak Fetty juga sempat membahas sejak umur berapa sih kita mulai melakukan perawatan kulit gitu, terutama ke dokter atau mungkin ke klinik kecantikan. Yaitu mulai aging stage 1. Nah, jadi di situ mulai usia 20-an di mana metabolisme selnya udah mulai menurun. Tetapi memang kondisi kulitnya masih baik-baik aja. Nampaknya ya kan.
Nah, padahal dia sebenarnya butuh perawatan yang lebih advance gitu, karena agingnya sudah jalan. Nah, jadi kapankah sebenarnya kita ketemu sama dokter atau konsultasi di klinik mungkin sejak awal agar kita nggak salah dalam menentukan gitu, kecuali harapan kita mungkin nggak sampai yang pingin kulitnya bagus, glowing atau fleknya menghilang, atau kita hanya ya udah pingin lembab aja, mungkin itu bisa ke drugstore. Tapi kalau kita butuh ekspektasinya yang lebih tinggi, mungkin lebih bagus, awet muda, atau flek kita pingin berkurang atau seperti apa, nah itu lebih baik sih ke dokter dulu. Jadi paling nggak tahu arahnya kemana gitu, apa yang harus dia jalanin, apa yang harus dia pakai. Nah, itu baru diawal oleh dokter dulu. Dan nanti juga dokter akan membantu kita gitu ya, dok, menganalisa sebenarnya kebutuhan kulit kita itu seperti apa gitu, bukan yang sok-sok kadang gitu ya dok ya. Saya merasa kulit kita butuh ini nih, tapi barangkali dokter punya perspektif yang berbeda dengan ilmu yang sudah dipunya. Nah, ini apakah jadi tantangan atau masalah tersendiri ya dokter ya, kesalahan umum yang biasanya dilakukan orang-orang dalam merawat kulit itu? Iya. Makanya mungkin kayak media-media seperti ini ya, kita berusaha untuk mengedukasi. Memang nggak gampang sih Mbak. Memang lebih kuat yang menginfluence yang viral-viral itu. Tapi kita pun tidak putus asa ya untuk selalu mengedukasi melalui media apapun ya, bagaimana cara memilih perawatan yang sehat atau penggunaan skincare yang sehat. Ya, seperti itu. Baik, jadi memang nggak bisa prosesnya cepat ya dokter ya. Namanya juga mengedukasi berarti mungkin dari awal yang belum aware sama kesehatan kulit jadi aware. Nah, setelah aware konsistensinya ya dok ya, ini juga perlu ya dok ya. Jangan sampai mungkin di awal-awal saja itu peduli dengan kesehatan kulitnya, kemudian menilai merasa oh sudah ini sepertinya gitu. Akhirnya ya udah mungkin langsung tidur, nggak cuci muka dulu dan sebagainya karena merasa sudah sehat. Ini juga jadi masalah juga ya dokter ya. Namanya cantik perlu dirawat, perlu pengorbanan juga ya dokter ya berarti ya. Butuh sabar juga. Butuh sabar juga Mitra Muslim. Nah, saya yakin nih Mitra Muslim yang ada di rumah semuanya, bunda-bunda, kakak-kakak juga jadi orang yang sabar ya, semoga ya dokter ya, dalam menjalani perawatan kulit yang mungkin saat ini sedang Anda lakukan Mitra Muslim. Dan Mitra Muslim boleh sekali ya di Jelita segmen kedua ini Anda boleh konsultasi bersama dengan Dr. Ratna, bisa di WhatsApp ya di 0855 3938 atau lewat telepon di 031 5624 555. Insya Allah nanti pertanyaan yang masuk Mitra Muslim akan dijawab oleh Dr. Ratna. Dan nanti di sesi yang kedua kita akan membahas nih Mitra Muslim, bagaimana Hayu ini hadir ya dokter ya, untuk mengedukasi seperti yang dokter sampaikan tadi, dengan pastinya memberikan keamanan dan kenyamanan untuk Anda. Seperti apa? Nanti di sesi kedua ya Mitra Muslim, Anda jangan kemana-mana, tetap di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Apa yang membuat cantik aslimu bersinar? Bibir tipisku, dagu bulatku, hidung jambuku, kulit coklatku. Buat cantik aslimu semakin bersinar dengan International Smart Skin Technology di Hayu Skin Clinic. Karena kamu bersinar dengan cantik aslimu. Hayu, Skinvestasi cantik aslimu. Mitra Muslim, terima kasih masih setia di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Dan seperti yang Vivi sampaikan tadi Mitra Muslim, kita di sesi yang kedua ini akan membahas tentang bagaimana Hayu Skin Clinic hadir untuk kita semuanya merawat kecantikan kulit Anda tentunya dengan kecantikan asli Anda ya dokter ya. Tadi dokter sempat sampaikan bagaimana kita itu sebenarnya punya kulit yang warnanya beda-beda gitu ya dokter ya. Ada yang putih, mungkin ada yang coklat, ada yang kuning langsat. Dan sebenarnya dengan berbagai warna kulit cantik yang berbeda-beda itu ya itu terpancar dengan sendirinya ya dokternya. Nah, ini bagaimana dokter? Hayu ini hadir akhirnya untuk memahami berbagai kondisi kulit yang ada di masyarakat Indonesia dengan berbagai varian-variannya. Nah, Hayu ini saya dengar-dengar juga ini punya tingkat keamanan dan juga keefektivitasan yang tinggi dokter. Nah, langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh perawat-perawat di Hayu, dokter di Hayu ketika memahami kondisi kulit pasiennya itu seperti apa? Oke, jadi
untuk penanganan ya. Jadi untuk penanganan masing-masing pasien atau customer kita, yaitu memang sebuah sistem yang kompleks ya. Gitu. Jadi kita berawal dari membekali tim kita dengan knowledge ya di masa mereka training kayak gitu. Jadi memahamkan mereka bagaimana tipe-tipe kulit, terutama di dokter. Jadi dokter itu juga knowledge mengenai kulit, mengenai problem-problem kulit yang mereka memang harus menguasai terlebih dahulu, sehingga kita sesuaikan dengan kondisi kulit yang ada di Indonesia, termasuk itu ada hubungannya dengan research and development kita, yang dimana treatment-treatment kita atau mungkin yang menggunakan alat, meskipun alat itu mungkin import dari luar negeri ya, tetapi tetap kita atur agar itu sesuai dengan kondisi kulit orang Indonesia. Nah, jadi kalau kondisi kulit orang Indonesia mungkin secara medical itu sebenarnya termasuk dalam golongan skin type yang warna kuning kecoklatan. Gitu. Nah, di situ memang secara respon itu berbeda sama orang yang Caucasian atau orang bule atau orang Cina ya kan, orang Korea. Itu secara respon berbeda. Terus secara pemilihan treatmentnya sendiri itu pun berbeda. Itu secara energinya dan lain-lain. Oleh karena itu memang semua harus kita sesuaikan untuk kulit orang Indonesia agar hasilnya maksimal dan efek sampingnya minimal. Itu dokter, kan biasanya memang sekarang cantik nih, tapi ternyata ada efek sampingnya dokter. Nah, pernah dokter Vivi tahu gitu ya di sosial media, mungkin kesalahan juga, kembali ke yang sesi yang pertama, ada kesalahan umum, beliau tidak memahami produk gitu ya, bahan-bahan yang ada di produk. Akhirnya setelah beberapa bulan barulah muncul flek, justru mengundang flek hitam. Nah, ini juga termasuk yang harus kita waspadai juga ya dokternya. Nah, di Hayu Skin Clinic apakah bisa nih dokter untuk mengatasi berbagai masalah kulit di masyarakat Indonesia, salah satunya nih flek hitam, apalagi kalau misal bertambah usia. Flek hitam sendiri sebenarnya kalau kita dalamin lagi itu banyak jenisnya. Itu sangat banyak jenisnya dan karakter dari masing-masing flek itu pun macam-macam juga. Ada yang mungkin dia lebih cepat responnya, hilangnya cepat, tetapi timbulnya kembali juga cepat. Itu contoh mungkin teman-teman tahu tentang freckle mungkin yang bintik-bintik itu. Yang kayak yang orang bule itu ya dokter. Kayak orang-orang bule coklat kehitaman Nah, itu dia karakternya kalau kita treatment dia cepet hilang. Cepet hilang, tetapi daya recurrent-nya atau daya tumbuhnya lagi itu juga cepat sih gitu. Pada intinya memang flek itu sangat challenging untuk dihilangkan. Nah, terus yang kedua mungkin tipenya yang dia menghilangkan aja sulit gitu karena sangat kompleks. Contohnya melasma. Melasma itu flek yang kayak pulau, mungkin ada beberapa, banyak lah kasusnya di klinik itu yang punya melasma. Nah, itu mengurangi aja sudah sulit. Terus daya tumbuhnya juga cepat dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor hormonal, sinar matahari dan lain-lain. Terus ada juga yang lebih challenging lagi, lebih sulit lagi, yaitu namanya unknown hyperpigmentation. Jadi pigmentasi karena penggunaan cream whitening instan yang mungkin mengandung ingredient yang tidak diinginkan. Contoh apa? Mungkin contoh merkuri, gitu ya. Jadi merkuri itu adalah logam berat kan. Mungkin pada waktu penggunaan di awal-awal, beberapa bulan awal itu mungkin masih hasilnya putih banget, itu bikin senang gitu ya, putih banget, yang kulitnya coklat jadi putih. Nah, setelah penggunaan agak lama, itu dia berbalik menjadi pigmentasi hampir seluruh wajah. Dan karena dia logam berat, maka sangat sulit untuk diperbaiki. Itu yang pertama. Atau yang kedua yang sulit juga yaitu penggunaan hidroquinon dalam dosis tinggi yang di luar standar kedokteran gitu, agar untuk mendapatkan hasil yang putih instan itu tadi. Itu juga menghasilkan flek yang hampir seluruh wajah juga dan sulit untuk diperbaiki. Dan case-case ini di klinik kita juga ya lumayan ya, karena penggunaan cream whitening instan di Indonesia itu masih banyak kayaknya. Masih banyak orang yang ingin putih. Betul. Gitu, ya kan? Jadi memang
perspektif atau penilaian cantik itu yang putih biasanya dok, Putih ya biasanya kan? gitu, orang Nah padahal Indonesia. Indonesia kan kulitnya memang berbeda Iya. ya dengan artis-artis Korea K-pop sana Iya, ya Mitra skin Muslim type-nya ya. udah lebih ke kuning coklat gitu Iya. ya. Nah itu, dan di klinik juga banyak menangani kasus-kasus kayak Oke. gitu. Cuman memang kita memiliki treatment-treatment yang alhamdulillah bisa memberikan hasil yang signifikan untuk kasus-kasus berat seperti ini. Oke. Nah, makanya kasus-kasus yang mungkin agak sulit seperti ini, karena memang kita ada keberhasilan banyak, minggu depan kita akan case report di Kairo, Oh Masya di Allah. Mesir, mewakili Indonesia, karena Hayu banyak menangani kasus kayak gini dan kita alhamdulillah hasilnya signifikan ya, meskipun Luar kita nggak biasa. menjanjikan bisa hilang karena itu kasus yang sangat sulit. Seperti itu. Luar biasa nih Mitra Muslim. Ini benar-benar terpercaya ya, terjamin keamanannya dan efektif juga ya dokter ya, semua perawatan yang ada di sana. Nah dokter, biasanya ya dalam perawatan kecantikan begitu, perawat ketika melakukan treatment-treatment kepada pasiennya, itu apakah juga dijelaskan nih dok? Ini yang sedang dilakukan itu apa? Kemudian bahan-bahan yang diberikan apa? Dan mungkin efek untuk ke pasiennya apa? Apakah juga seperti itu dok, sebagai langkah juga mengedukasi? Ya, betul. Ya, memang step-stepnya dijelaskan. Tetapi poin yang paling penting di kita adalah saat konsultasi dengan dokter. Oh oke. Nah, di situ. Jadi pertama yang mungkin dilakukan adalah pembacaan dari skin analyzer menggunakan alat ya, karena di alat itu bisa melihat baik gangguan yang terlihat kasat mata maupun di baliknya yang kulit bagian dalam yang kita mungkin nggak bisa lihat. Nah itu jadi nanti akan di analisa, dibacakan oleh dokter, kemudian dokter juga akan mengedukasi mengenai problem kulitnya beserta juga sarannya apa saja yang harus dia jalani, treatment apa saja dan berapa kali, seperti itu ya dijelaskan. Oh Masya Allah. Gitu. Ini juga sebagai ini ya dokter ya, untuk memenuhi kebutuhan kulitnya pasien sesuai dengan kondisinya. Betul. Dokter ya. Langkahnya seperti itu. Apa ada langkah-langkah tambahan lainnya dokter? Iya biasanya sih yang kita utamakan juga di sana adalah personalize dan customize. Oke, ada dua hal ya. Jadi tiap orang itu kadang mempunyai kulit yang mirip ya kayaknya. Oh iya. Kulitmu mirip sama Iya, kulitku gitu kan. Gimana kalau kita treatmentnya sama aja? Nah, atau iya dok, skincare-nya biasa gitu. samaan gitu kan ya. Saya pernah soalnya kayak gitu dok sama teman saya. Ini berangkatnya berdua. Atau kalau beli skincare titip yang sama kayak Iya, saya juga gitu. Kok kamu cocok ya pakai itu? Titip dong kalau beli gitu dok. Emang gitu ya? Iya. Nah, padahal belum tentu. Oke. Gitu. Jadi belum tentu, kita harus analisa dulu problem kulitnya memang terlihat kayak sama, tetapi di dalamnya belum tentu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, faktor pencetusnya bisa jadi beda-beda. Kalau yang orang lain mungkin faktor yang dominan dia sinar matahari, mungkin ya karena aktivitasnya di luar. Sedangkan mungkin kalau kita dominan hormonal imbalance atau faktor stres yang mungkin lebih sering. Nah, itu menentukan hasil soalnya. Gitu, sehingga lebih baik kita analisa per individu aja. Personalize, customize dengan diagnosanya sendiri, dengan tata laksananya sendiri. Masya Allah, itulah Mitra Muslim membedakan Hayu Skin Clinic ini ya dokter ya, dengan insya Allah klinik-klinik yang lainnya. Nah kalau Anda penasaran nih Mitra Muslim, biasanya nih dokter ya, kalau misalnya kita itu harusnya kalau merawat kulit nggak cuma dipikirkan saat ini juga aja, kondisi saat ini, misal Vivi gitu ya, tapi ya nanti ke depan, beberapa tahun ke depan bisa jadi kondisi kulitnya sudah berbeda. Vivi waktu kuliah dokter sebelumnya, sedikit curhat ya Mitra Muslim ya, sebelumnya nggak pernah mengalami masalah jerawat. Di akhir masa perkuliahan jerawatan, sampai akhirnya sekarang gitu ya, kadang muncul jerawat dan lain sebagainya. Ini kan berarti menunjukkan di masa-masa
kita bertambahnya usia ini juga banyak hal yang berubah dari kondisi kulit kita. Ini penting ya berarti dok ya untuk kita itu merawat kulit kita jangka panjang, bukan jangka ini saja, saat ini saja. Nah, nanti ya Mitra Muslim, dokter akan berbagi kepada Anda bagaimana barangkali nih dokter ada rahasia, ada program baru atau produk baru dari Hayu Skin Clinic untuk mengatasi permasalahan kulit Anda tentunya dalam durasi atau jangka panjang. Mitra Muslim penasaran? Tetap setia ya di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Walaupun terlahir sama, setiap wanita memiliki cantik uniknya sendiri. Karena itu, merawatnya pun harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Di Hayu, dapatkan perawatan Skin Resolve Program yang meliputi skin analyzer berstandar internasional, konsultasi personal bersama dokter ahli, dan rangkaian perawatan optimal dengan tahapan dan hasil terukur. Agar cantik aslimu bisa terus terpelihara. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu. Terima kasih Mitra Muslim masih setia di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Dan Mitra Muslim tentu di siang hari ini ya, kita masih bersama dengan Dr. Ratna. Dr. Ratna Yuliarviana, Diploma AAAM. Beliau Mitra Muslim adalah founder Hayu Skin Clinic. Masya Allah, sudah banyak sharing-sharingnya Mitra Muslim di 30 menit awal tadi ya. Dan sekarang seperti yang Vivi sampaikan tadi, kalau Vivi sendiri itu setiap masa gitu ya, ada perubahan kondisi kulit. Mungkin Anda juga, dan itu alamiah sekali ya dokter ya, seperti itu. Nah berarti nih dokter, kita kan perlu perawatan, saat ini kita perawatan tapi efeknya nggak cuma di saat ini aja gitu ya, maunya jangka panjang, ke depan. Kita mungkin bisa preventif gitu ya untuk masalah-masalah kulit kita yang akan muncul di kemudian hari di usia kita yang semakin bertambah. Nah, Hayu nih Mitra Muslim, Hayu Skin Clinic ini punya program baru untuk kita semuanya sebagai solusi dalam perawatan berkelanjutan. Nah, ini programnya apa dokter namanya? Boleh ya dikasih tahu ya? Atau masih rahasia ini? Sudah launching Oh, kita. sudah launching. Kapan dokter launchingnya? Oh, Masya Allah bulan lalu, berarti Agustus ya? Ya, oke. Nah, jadi ya itu tadi, mungkin dari awal kita sempat membahas bahwa yang paling challenging sekarang itu adalah mengenai bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat pentingnya sebuah knowledge atau pentingnya mereka memahami problem kulit mereka dan bagaimana apa aja yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan kualitas kulit yang bagus, meminimalkan efek samping atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah itu jadi kita membuat sebuah program yang dimana program itu ada di dalam sesi konsultasi dokter gitu. Nah jadi di dalam customer journey yang terbaru dari Hayu, untuk customer-customer yang ingin berkonsultasi dengan dokter diawali dengan pemeriksaan dari skin analyzer. Nah, skin analyzer kita memang menggunakan Quantificare. Quantificare itu adalah skin analyzer yang terbaik di dunia karena dia dapat award tahun ini, dapat award the best device in the world yang di Monaco kemarin. Nah, itu kita gunakan di Hayu. Masya Allah luar biasa. Sehingga kenapa kok kita memilih yang terbaik? Agar analisanya itu akurat. Terus dia bisa mendeteksi gangguan-gangguan baik yang terlihat maupun yang ada di dalam yang mungkin kita nggak bisa melihat dengan kasat mata gitu. Termasuk di dalamnya mungkin gangguan pembuluh darah atau pigmentasi yang tidak terlihat atau mungkin gangguan dari kolagen yang menyebabkan kulitnya dia mungkin jadi kendur, kerut kayak gitu. Itu semua bisa terdeteksi di sana secara detail. Kemudian setelah pemeriksaan skin analyzer baru memasuki konsultasi dokter dengan menggunakan program Skin Resolve Program. Nah, Skin Resolve Program atau SRP ini kita rancang agar memudahkan dokter dalam memberikan edukasi mengenai problem kulitnya yang personal tadi kepada pasiennya. Jadi program itu kita sertakan di situ ada peraga-peraga, ada gambar, ada penjelasan gitu yang bisa dilihat di situ mengenai problem kulit yang dialami. Gitu. Kadang kan kalau
pada umumnya ya, konsultasi itu kan hanya verbal aja. Iya betul dokter, kan? dijelaskan saja. Kadang kita agak gelambiar, orang Jawa bilang ya, agak gelambiar. Maksudnya gimana sih? Kadang apalagi kalau misalnya dokter itu menggunakan istilah-istilah yang orang awam tidak paham. Nah gitu ya dok. Nah kalau itu. di Hayu? Kalau di Hayu selain verbal kita lengkapi juga dengan peraga. Oh oke. Dan peraganya itu kita pilih yang sesuai dengan problem kulitnya pasien tersebut. Oh. Nah sehingga pasien itu benar-benar mengerti, oh seperti ini bentuk kulit saya, oh gangguannya ada di posisi ini gitu kan. Terus bagaimana untuk menangani atau memperbaiki ini di masing-masing lapisan kulitnya, itu disertakan juga penjelasan. Apa saja yang harus dia lakukan, terus treatment apa atau produk apa yang harus dia jalani, itu semua ada semua di sana. Wah. Termasuk di sana adalah penjelasan mengenai berapa kali harus menjalani, kan beda-beda. Oh iya dokter. Semakin parah problemnya, maka mungkin kuantitinya makin sering dengan interval waktu perawatan yang berapa lama. Bahkan dari sisi budget pun sudah ada di sana. Oh, Masya Allah, dari awal akhirnya terbuka begitu ya dokter ya, bukan yang akhirnya tiba-tiba di akhir kena segini. Gitu ya. Itu di awal sudah terpaparkan bahwa untuk kasus problem kulit dengan diagnosa seperti ini, itu budgetnya per kedatangan kira-kira membutuhkan berapa, itu sudah ada. Jadi itu adalah serangkaian dari Skin Days of Program yang kita rancang agar masyarakat itu memahami, oh berarti problem kulit saya di dalam kulitnya itu kayak gini loh, gitu. Terus faktor penyebabnya apa saja dan seberapa sulitkah dalam memperbaiki, seberapa effortkah ya dalam memperbaiki, dia ngerti semua. Sehingga kan masalahnya gini, jadi ketika kita tidak menjelaskan secara detail ya kepada pasien kita tentang karakter problemnya dan apa saja gangguan yang terjadi, itu kan biasanya gini, ketika dokter simpel banget menjelaskan gitu kan, sedangkan problemnya ternyata agak sulit. Terus kemudian dia treatment menggunakan produk sekali yang kedua, loh kok muncul lagi gitu. Ya kan? Kok muncul lagi, ini nggak oke nih perawatan di sini nih, apa nggak mempan ini, balik lagi. Nah biasanya itu sehingga dia pindah lagi ke tempat yang lain. Ataupun akhirnya putus asa menggunakan krim whitening instan itu tadi yang malah menimbulkan bahaya di akhirnya gitu kan. Banyak yang terjadi kayak gitu. Itu karena apa? Karena detail edukasi yang belum tersampaikan. Nah padahal bisa jadi ternyata memang problem kulitnya agak sulit, sehingga memang secara knowledge dia butuh waktu untuk memperbaiki, karena masing-masing part dari kulit seperti kolagen itu kan tidak instan. Nah jadi seperti itu. Prosesnya cukup panjang gitu ya, Mitra Muslim, butuh kesabaran juga, tapi nanti hasilnya juga akan maksimal ya dokter ya. Ketika kita mengikuti setiap step-stepnya dari awal sampai akhir, kemudian nanti lanjut ke perawatan selanjutnya gitu ya dokter ya. Karena masing-masing orang mempunyai problem kulit yang berbeda-beda. Ada yang sulit, ada juga yang mudah. Kalau mudah ya memang cepet gitu, tapi tetap sehat kan. Gitu. Endingnya di sehat ya dokter ya. Sehat jangka panjang. Sehat jangka panjang, Mitra Muslim, Masya Allah. Jadi cantiknya terpancarkan dari dalam benar-benar ya dokter ya, karena perawatannya alami juga ya dokter ya. Kemudian tadi seperti dokter sampaikan, proses yang dilakukan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu, tidak akan disamakan satu sama yang lainnya, Mitra Muslim. Dokter, kalau ngomongin perawatan berkelanjutan atau jangka panjang begitu ya, sebenarnya manfaatnya apa sih dok untuk kita? Kenapa kok berkelanjutan? Kadang yang sering kita temui di klinik itu seperti ini. Jadi mungkin dia punya problem yang dia insecure gitu ya, yang ingin menghilangkan problem tersebut. Terus kemudian mungkin dengan serangkaian perawatan, mungkin 2-3 kali perawatan, sudah bagus kulitnya. Nah biasanya setelah dari situ udah nggak perawatan lagi. Betul. Karena merasa udah bagus, masalahnya yang lama udah hilang kayak gitu kan. Nah sehingga dia nggak perawatan lagi sampai jangka waktu yang agak lama. Terus bisa jadi kulitnya setelah ketemu lagi sama kita, kondisinya udah
udah kembali lagi mungkin. atau bahkan lebih parah Lebih karena parah. ada faktor penuaan kan di sana. Betul. Nah itu, sedangkan harapannya dia ya nggak gitu, ya bagus Mhm, terus kan iya. harapannya. Kita semua sama dokter Iya. ya. Walaupun usianya bertambah, pengennya kulitnya tetap sama gitu. Iya, pengennya kayak gini terus sampai Iya, seterusnya gitu betul. kan. Nah itu miss-nya di situ. Jadi kalaupun kita ingin kualitas kulit kita bagus terus sampai jangka panjang, sampai usia lanjut, itu memang harus istiqomah sih dalam menjaga atau istilah kalau di kedokteran itu menstimulasi sel-sel untuk menjadi sehat terus itu memang butuh repetisi terus karena setiap hari kan kita terpapar ya oleh radikal bebas dari sinar matahari atau mungkin dari polusi, antioksidan atau dari tubuh kita sendiri, faktor stres. Oh iya, ya kan? Bisa. Hormonal imbalance pun bisa itu merusak sel-sel kulit kita dan kita harus butuh penangkalnya kan sebenarnya. Nah itu, jadi itulah kenapa sebenarnya perawatan itu nggak bisa putus sebenarnya. Jadi harapannya sih rutin dilakukan terus untuk maintenance dan jangka panjangnya yang lebih mungkin goalsnya goalsnya nanti jangka panjang harapannya kulitnya tetap bagus dan kita seneng kan. Masya Allah. Alat-alat elektronik ya dokter ya, atau kendaraan saja kita rawat begitu ya, perlu servis ya Mitra Muslim berkala, entah mobil entah motor harus diperlakukan sama. Nah apalagi tubuh kita dan juga kulit kita Mitra Muslim ini juga perlu dilakukan perawatan secara berkala. Nah nanti di sesi terakhir Mitra Muslim insya Allah dokter berbagi dong dok kepada kita kira-kira apa yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih program perawatan kulit yang berkelanjutan gitu ya. Mungkin sekaligus pesan-pesan ya untuk kita semua dokter agar merawat cantik kulit yang kita punya. Oke Mitra Muslim, nanti di Jelita ya sesi yang terakhir Vivi dan juga Dr. Ratna akan kembali tetap di Suara Muslim, the best religious radio network. Apa yang membuat cantik aslimu bersinar? Bibir tipisku, dagu bulatku, hidung jambuku, kulit coklatku. Buat cantik aslimu semakin bersinar dengan International Smart Skin Technology di Hayu Skin Clinic. Karena kamu bersinar dengan cantik aslimu. Hayu, skinvestasi cantik aslimu. Walaupun terlahir sama, setiap wanita memiliki cantik uniknya sendiri. Karena itu, merawatnya pun harus disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Di Hayu, dapatkan perawatan Skin Resolve Program yang meliputi skin analyzer berstandar internasional, konsultasi personal bersama dokter ahli, dan rangkaian perawatan optimal dengan tahapan dan hasil terukur. Agar cantik aslimu bisa terus terpelihara. Yuk, skinvestasikan cantik aslimu di Hayu. Terima kasih Mitra Muslim, kita masih di Jelita ya, tapi nggak kerasa dokter sudah di sesi terakhir. Dan kita memanfaatkan waktu sedikit ini Mitra Muslim untuk berbagi bersama tentunya ya, Dr. Ratna berbagi kepada kita. Nah dokter, mungkin bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari sesi tadi yang awal tanda waktu 10 sampai sekarang sudah mendekati 11 siang. Poin-poin pentingnya atau mungkin ada advice juga ya untuk Mitra Muslim semuanya agar merawat cantik kulit aslinya. Silakan dokter. Ya, yang pastinya sekarang kita harus lebih banyak membekali diri kita dengan knowledge ya. Banyak hal mungkin bisa lewat Google mungkin atau melewat mendengarkan podcast-podcast yang seperti ini ya kan, atau di radio juga ya. Nah itu membekali dengan knowledge karena jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang viral tapi justru itu malah membahayakan kita di masa depan. Nah itu jadi knowledge kita bekalin. Terus yang kedua adalah melakukan perawatan berkelanjutan gitu. Jadi tidak hanya saat kita merasa butuh atau saat kita punya problem kulit aja kita melakukan perawatan, tapi harapannya berkelanjutan rutin meskipun kita merasa mungkin kok sudah nggak ada masalah ya. Nah itu tetap lebih baik dilanjutkan karena kalau kita ingin tahu tren estetik ke depan, perawatan kulit ke depan, trennya itu adalah mungkin sekitar 10 tahun ke depan ya. Nah trennya itu adalah bagaimana caranya di saat
sudah berusia, mereka terlihat muda. Oh, Itu tren ke depannya. Jadi mungkin kalau tren sekarang penggunaan skincare dan lain-lain gitu kan, tren ke depan sudah berubah lagi, yaitu mereka semakin tua, semakin terlihat muda ataupun awet muda, mereka semakin bangga. Masya Allah. Dan untuk mendapatkan itu pasti nggak mungkin langsung besok gitu ya. Iya. Effortnya pasti dari sekarang. Gitu. Jadi Mitra Muslim, Anda bisa langsung investasikan kecantikan Anda sedari sekarang ya dokter ya. Kalau misalnya masih di bawah 20-an justru lebih bagus dokter. 20 tahun 20 tahun mulai ya, 20 tahun Mitra Muslim. Mungkin untuk Anda nih bunda-bunda yang punya putri berumur 20 tahun bisa langsung nih diajak ke Hayu Skin Clinic ya dokter ya. Apalagi ibunya ya. Oh iya, berdua, langsung treatmentnya berdua, boleh gitu ya dokter ya? Sangat boleh. Sangat boleh. Dokter, kalau di Hayu Skin Clinic ini ada di mana saja? Mungkin bisa disampaikan yang di Surabaya yang terdekat? Oke, di Surabaya di Ngagel, Ciwok, ada di Malang, Sidoarjo, Cibubur, Bekasi, Tangerang, BSD, Bintaro. Ya, Oh, Masya Allah. Jadi untuk Mitra Muslim yang mungkin saat ini tidak berdomisili di Surabaya, Anda masih bisa ya dokter ya untuk mengunjungi ada Hayu Skin Clinic di Tangerang. Jadi ya, betul ya dokter ya. Jadi banyak nih Mitra Muslim sudah tersebar di Indonesia. Jadi jangan khawatir untuk investasi cantik kulit Anda bersama Hayu. Dokter ada nasihat atau advice buat kita semuanya nih dokter, supaya walaupun kita mungkin sekarang di tengah era banyaknya viral kosmetik saat ini ataupun perawatan kecantikan, kita tetap aware dengan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan apa yang kita mau gitu ya dokter ya. Kalau kita mau mungkin kita maunya putih kayak artis K-pop gitu ya, tapi yang kita butuhkan barangkali bukan itu. Silakan dokter. Ya, yaitu tadi ya, bekali diri dengan knowledge. Terus yang kedua, kalaupun memang kita ingin yang terbaik, lebih baik konsultasi dengan dokter. Nah, konsultasi saja Mitra Muslim, jangan ragu. Untuk Hayu Skin Clinic ini Dokter Ratna ada informasi lebih lanjut kah untuk mungkin jam bukanya dan lain sebagainya atau paket-paket perawatan yang ditawarkan? Silakan. Oke, ini apa? Ada lengkap sebenarnya di Instagram kita atau di websitenya Hayu Clinic ataupun di aplikasi juga ada, bisa download Hayu Doc. Download Hayu Doc di aplikasi ya, Play Store atau App Store gitu ya dokter ya. Nah untuk Anda Mitra Muslim pasti banyak sekali perawatan-perawatan program-program yang ditawarkan oleh Hayu Skin Clinic. Nah mungkin dokter ada informasi lebih lanjut, ada potongan harga kah atau ada apa seperti itu? Oke, sesuai dengan program SRP ini, ketika customer konsultasi dengan dokter, maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Wah, Masya Allah. Dan selamanya. Oh iya dok. Wow. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Kapan lagi nih Mitra Muslim ya kita bisa perawatan berkelanjutan? Dapat diskon pula 10% di setiap kita perawatan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Luar biasa dokter. Jadi Mitra Muslim jangan ragu lagi untuk mempercayakan investasi kulit cantik Anda bersama Hayu Skin Clinic. Terima kasih Dokter Ratna sudah berbagi di pagi hingga siang hari ini. Sama-sama. Sehat selalu Dokter Ratna. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya. Dan Mitra Muslim, yuk sekali lagi Vivi ingatkan kepada Anda, langsung saja Anda investasikan cantik asli bersama Hayu Skin Clinic. Dan terima kasih Mitra Muslim yang sudah bergabung di YouTube Suara Muslim TV ataupun untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui streaming di suaramuslim.net/radio. Demikian Mitra Muslim jelita di edisi kali ini bersama dengan Dr. Ratna Yuliarviana, Diploma AAAM tentang cantik perlu dirawat. Semoga apa yang sudah disampaikan Dr. Ratna Mitra Muslim bermanfaat untuk Anda. Dan setelah ini Mitra Muslim di tanda waktu 1 sampai setengah 3 siang, Anda akan ditemani rekan Ferry Ramadhani dalam Savana. Mitra Muslim, videografer dan editor Yuda Setiawan dan Arafi, saya Vivi Oktavia pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat padamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.